Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul via Zoom, via online untuk melakukan seminar hasil dari KKN selama 1 bulan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 30 Juli. 31 Juli. Pada kesempatan hari ini, langsung saja kita buka acaranya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Ari Susanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya semua kita bisa melaksanakan seminar hasil KKN gelombang ketiga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya adik-adik mahasiswa selama melaksanakan KKN di gelombang 3 dalam waktu 1 bulan ini. Mudah-mudahan KKN yang nanti dilaksanakan bisa memberikan barokah dan manfaat bagi kita semua, terutama bagi warga tempat KKN kita dilaksanakan. Yang kedua kalinya, KKN gelombang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh KKN gelombang keempat, dan mudah-mudahan di KKN gelombang keempat nanti bisa melanjutkan dari program kerja KKN gelombang 3. Jadi ada peningkatan, misalkan Bu Ari kemarin kurangnya di sini, maka Anda bisa menyampaikan kepada tim di KKN gelombang 4, Mas, Mbak, panggilnya misalkan seperti itu, tolong dilanjutkan ini biar ada hasilnya nanti ketika kita setelah KKN kita bisa bersilaturahmi lagi dengan warga masyarakat di mana tempat kita KKN. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Rektor dan segenap pimpinan KKN mengucapkan terima kasih atas kerjasama adik-adik, kerja kerasnya. Semoga ini selalu membawa manfaat dan barokah ya bagi kita semua. Sehat selalu, tetap dijaga karena sebentar lagi kita juga akan ada kuliah. Jadi saya kira cukup dari saya, bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari mitra KKN dari masing-masing kelompok. Untuk yang pertama, kami mempersilakan untuk sambutan mitra dari Lidawetan terlebih dahulu untuk memberikan sambutan. Mitra dari Lidawetan, waktu dan tempat kami persilakan. Bilang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada anak-anak Unesa
Yang kemarin sempat KKN di tempat Ibu di wilayah RW 3, khususnya di RT 3. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan kedatangan anak-anak, karena jujur selama ini di wilayah Ibu itu belum pernah ada anak KKN. Mungkin ini awal bisa menambah pengetahuan juga wawasan dari warga kami. Terus sekarang ini dilanjut dengan gelombang 4, kelompok 7, tapi beda RT. Ibu juga terima kasih. Ini permasalahannya lain ya. Ini ke masalah temanya lain ya. Kemarin ke masalah COVID ya. Kalau yang ini masalah ke pendidikan ya. Apa? Oh, penyebaran. Oh gitu. Tapi ceritanya masih berlanjut, Ibu. Sampaikan, Ibu sudah paham. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya juga berpesan nanti kalau anak-anak butuh bantuan seperti kemarin 1 minggu yang lalu itu Ibu sempat juga kalau dimintai bantuan, insya Allah Ibu siap untuk membantu. Itu aja yang terima kasih, Ibu. Ibu sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua yaitu mitra dari kelompok Kenjeran. Mitra dari kelompok Kenjeran dipersilakan. Halo, maaf ralat. Untuk mitra dari Kenjeran belum bisa hadir. Tadinya meminta Pak Lurahnya sibuk, Pak RW-nya belum membalas, Pak RT-nya sedang pulang kampung. Untuk warga sendiri ini tadi sudah minta Ibunya Ita, ternyata qadarullah nggak hadir juga. Ibunya Ita masih ada kesibukan. Jadinya untuk perwakilan dari Kenjeran, maaf belum bisa untuk saat ini. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. The next bisa dilanjut. Ya, untuk acara selanjutnya, sambutan dari masing-masing ketua KKN untuk memberikan sambutan, pesan dan kesannya. Untuk ketua KKN dari Lidah Wetan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DPL kita, Buari. Yang terhormat juga, yang terhormat juga dari perwakilan di Ibu PKK di Lidah Wetan, Ibu Sulia. Yang terhormat juga dari teman-teman KKN di Lidah Wetan dan di Kenjeran. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah melakukan KKN yang bertepatan di Kelurahan Lidah Wetan di RT 3 RW 3. Ya, mungkin ini sambutan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kelompok Kenjeran. Kepada Ketua Kelompok Kenjeran, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu DPL Bu Ari Susanti, dan yang terhormat teman-temanku sekalian, dan yang terhormat para undangan.
Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar hasil KKN gelombang 3 kelompok 7 Surabaya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-temanku sekalian, yakni tim Kenjeran maupun tim LIDA yang telah berpartisipasi dalam KKN kali ini. Terima kasih yang telah mencurahkan tenaganya, waktunya, dan finansialnya. Terima kasih banyak. Lanjutnya untuk tim Kenjeran juga terima kasih banyak karena selaku tim saya adalah tim Kenjeran, jadi ya terima kasih, gitu saja. Dan untuk Bu Ari, terima kasih juga telah membimbing kami untuk sampai saat ini hingga dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Terima kasih banyak telah membimbing kami, sehingga KKN kami juga bisa terorganisir serta terarah juga. Ya, untuk itu terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, mungkin begitu saja sambutan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan hasil dari seminar, dari hasil KKN maksud saya, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk Diah Ayu Karindra, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari Fani. Jadi, mulai untuk dari permisi Bu Ari, ini yang presentasi Ya. siapa dulu? Tim LIDA atau yang Kenjeran? Silahkan saya serahkan kepada moderator atau pembawa acara. Oh, ya udah. Untuk mohon tim Kenjeran, Dian Ardiansyah, dipersiapkan ya. Nanti saya share screen PPT-nya. Mungkin Mbak Dia bisa dibatasi berapa waktu untuk presentasi, 10 menit atau 15 menit, kemudian sisanya tanya jawab gitu. Oh iya. Bagaimana bentuk acaranya? Ya, jadi nanti ini dari pemapar presentasi dulu, lalu nanti di akhir pemaparan nanti Bu Ari bisa memberikan masukan. Tidak hanya saya, tapi semuanya bisa memberikan feedback ya. Jadi berarti 15 menit untuk kelompok LIDA, 15 menit untuk kelompok Kenjeran, terus kemudian langsung tanya jawab gitu ya? Iya Bu, baik. Ya, oke. Bisa dimulai. Saya share screen untuk PPT yang Kenjerannya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Untuk Saudara Dian Ardiansyah, mungkin bisa dimulai. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini saya mewakili kelompok tim Kenjeran ingin mempresentasikan tentang hasil KKN kami selama ini, yakni yang bertepatan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Next. Nah, ini kelompok-kelompok kami, yakni terdiri dari 15 orang. Ya, mungkin bisa di next saja. Next, halo. Nah, latar belakang kami memilih Kelurahan Kedung Cowek ini karena di sana itu masyarakatnya rata-rata merupakan nelayan, yang dimana tentu saja dengan adanya pandemi saat ini mereka secara tidak langsung memiliki keterdampak terhadap pandemi saat ini. Nah, di Kedung Cowek sendiri itu terdiri dari 4 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bulak itu. Lokasinya berada di pesisir Pantai Kenjeran, Surabaya. Nah, masyarakat di sana sebagian besar, kurang lebihnya 85% itu berprofesi sebagai nelayan. Penghasilan masyarakat di sana juga tergolong rendah dan perkampungan mereka tergolong kumuh.
Dilihat dari banyaknya limbah hasil tangkapan laut di depan rumah mereka. Jadi di sana itu lokasinya itu kalau bisa dibilang itu ya kurang terawat gitu untuk sebagai tempat tinggal. Jadinya kalau masalah COVID atau yang sebagainya itu mereka justru lebih terbiasa dengan penyakit-penyakit seperti itu. Jadi mereka itu lebih banyak terkait dengan apa ya, acuhnya terhadap pandemi saat ini gitu. Kemudian kami juga dengan adanya latar belakang tersebut, balik. Woi. Nah, pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa program, yaitu program kemanusiaan, program proyek desa, dan program mengajar di desa yang terdiri dari 12 program selama 1 bulan. Nah, program di sini itu sebenarnya berdasarkan tema yakni kemanusiaan. Akan tetapi seiring berjalannya KKN, program kami itu merangkap menjadi kedua tema lagi, yakni proyek di desa dan mengajar di desa. Gitu. Jadi kami mengelompokkan sebagai program utama dan program tambahan. Next. Halo. Next. Halo. Halo. Sudah di next, Mas. Nah, program utama kami yang pertama. Halo. Halo. Halo, kedengaran dah? Iya, sudah. Ya. Nah, program utama kami yakni pertama program kemanusiaan. Pertama, menjaga posko COVID-19 di Balai RT 04 RW 02 Kampung Tangguh, Semeru, Wanijogo, Surabaya secara bergantian dari pagi hingga sore hari. Mengapa dilakukan demikian? Karena posisinya di RT 04 tersebut itu poskonya itu hanya dijaga pada saat malam hari. Untuk dari pagi sampai sore itu tidak ada menjaganya. Untuk itu kita berinisiatif untuk mengambil shift itu. Jadi kita menjaga posko di pagi sampai sore itu. Semisal ada yang ada tamu datang, ada pemudik atau yang sebagainya datang, kita catat di situ dan kita mendatanya seperti itu. Oke, next. Yang kedua yakni membantu penyemprotan disinfektan di RT 1 sampai RT 5. Ini merupakan salah satu program kemanusiaan yang dijalankan oleh tim Kenjeran, yakni kita melakukan bukan secara kita melakukan secara berangsur-angsur. Jadi tidak semuanya sehari berapa kali gitu, tidak. Di sini kita lebih tepatnya adalah membantu karena di sana itu kekurangan tenaga, yakni yang menyemprot biasanya hanya Pak RT-nya sendiri atau beberapa orang dari warga tersebut. Jadi kita di sini sebagai kelompok KKN berinisiatif juga untuk membantu mereka menyemprot disinfektan tersebut. Jadi menyumbang secara tenaga dan waktu juga begitu. Oke. Selanjutnya, yakni yang ketiga, membagikan hand sanitizer kepada pedagang kaki lima di sekitar posko. Membagikan hand sanitizer ini timbul seiring berjalannya dengan KKN kita. Jadi sebelumnya itu kita itu ingin memberikan hand sanitizer ini kepada warga sekitar. Akan tetapi dilihat dari kondisinya, warga sekitar tersebut kurang lebihnya seperti yang dijelaskan di latar belakangnya, bahwa mereka itu kebanyakan acuh terhadap corona ini. Akhirnya kita membagikan hand sanitizer tersebut kepada pedagang kaki lima saja, yang sekiranya mereka sendiri juga membutuhkan lah di sekitar Pantai Kenjeran tersebut. Oke, next. Ya. Yang keempat, yakni membagikan masker kepada anak-anak serta mengedukasi tentang cara penggunaannya dengan benar. Kita di sini juga merangkap, gurung. Back. Nah, kita di sini itu mengajarkan anak-anak juga cara memakai masker yang benar. Kalau keluar kemana-mana itu harus pakai masker. Gitu, karena di posko tersebut kurang lebihnya ada 100 anak yang dimana sering main juga ke posko. Jadi kita secara nggak langsung berinisiatif untuk mengasih masker kepada mereka karena mereka main itu tidak menggunakan masker atau yang lain-lain gitu. Oke, next.
Yang kelima, yakni membantu pendistribusian sembako kepada warga berupa buah, telur, dan beras. Ini merupakan salah satu program yang di mana kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk membagikan sembako kepada warga. Ini lebih tepatnya berada di dekatnya rumahnya Ita, yakni Ita sebagai koordinatornya juga. Di sini kita membantu membagikan buah, yakni buah pir, telur, dan beras kepada warga. Itu kurang lebih warganya yang ngantri kemarin itu 300-an orang dalam satu hari. Kemudian yang keenam, membuat banner kawasan wajib masker. Karena di tempat kita sendiri itu warga-warganya masih belum sadar akan kegunaan masker tersendiri. Jadi Pak RW-nya itu meminta kepada kita, Mas, gimana kalau dibuatkan terkait dengan banner gitu. Akhirnya ya kita juga berinisiatif juga untuk membuat banner diletakkan di depan poskonya. Jadi orang keluar masuk itu ada tulisannya kawasan wajib masker. Akhirnya mereka sadar juga kalau harus pakai masker. Gitu. Oke, next. Ya, itu tadi kan program utama, yakni yang program utama yang dimaksudkan yaitu yang merangkap kepada tema kemanusiaan. Lalu yang kedua itu program tambahan di sini yang muncul seiring berjalannya waktu di KKN tersebut. Yakni pertama program mengajar di desa, membuat poster cara mencuci tangan yang baik dan benar, serta kemudian diletakkan di depan tempat pencuci tangan. Membuat poster ini merupakan inisiatif dari kami juga karena melihat banyaknya anak-anak yang di sana main tabung air, main tandon air itu dimainkan aja begitu saja, tapi mereka nggak buat cuci tangan, tapi mereka nggak tahu cara cuci tangan yang benar. Maka dari itu kita juga berinisiatif juga untuk membuatkan itu. Jadi anak-anak sana kalau cuci tangan itu akhirnya mereka itu melihat caranya yang benar itu bagaimana begitu. Next. Terus yang kedua, belajar dan bermain dengan anak-anak di sekitar posko, mengingat akibat dari pemberhentian aktivitas instansi pendidikan dalam mengajarkan pembelajaran secara langsung. Itu kan saat ini kan sekolah-sekolah juga pada libur dan di online kan. Itu anak-anak banyak yang yang otomatis mereka itu kan kebanyakan mengandalkan pendidikan itu dari sekolah mereka karena orang tua mereka itu kebanyakan nelayan, kebanyakan buruh. Akhirnya mereka kan juga tidak dididik secara langsung oleh orang tua mereka. Akhirnya mereka datang ke kami, kita juga menyediakan fasilitas juga untuk belajar bermain seperti belajar menghitung, belajar mewarnai, belajar bermain-main gitar atau musik atau yang lain gitu. Ya, kebanyakan aktivitas kami juga itu banyak dengan anak-anaknya juga. Karena anak-anaknya juga sering riwa-riwi juga di depan posko atau di dalam posko kita. Oke, next. Nah, yang ketiga, ini juga merupakan program tambahan dari kami, yakni membuat lomba 17 Agustus KW untuk anak-anak yang terdiri dari 5 perlombaan, yakni makan kerupuk, gigit sendok dengan kelereng, memasukkan paku dalam botol, joget balon, dan lomba balap pinguin. Ini juga merupakan inisiatif dari kita karena anak-anaknya sendiri itu meminta juga kalau diadakan lomba atau apa gitu. Jadi mereka itu senang banget juga kalau dibuat kayak bermain-main gitu, buat refreshing juga. Kalau anak-anak gitu kan di tengah pandemi ini kan otomatis stres atau apa karena sekolah online itu tugasnya menumpuk. Jadi kita buat refreshing-nya juga begitu. Oke, next. Nah, ini juga merupakan program tambahan dari kami tim Kenjeran, yakni program proyek desa. Pertama, membuat dan memasang papan nama jalan. Sebelumnya itu di tempat kami itu tidak ada yang namanya papan penunjuk jalan, sehingga orang-orang yang cari gang Cumpat Kulon itu mereka itu bingung belok mana.
Akhirnya Pak RW bilang ke kami untuk membantu membuatkan itu, dan kami juga terima juga. Akhirnya kita pesankan dan dipasangkan di dekatnya jembatan. Akhirnya orang-orang yang lewat itu bisa tahu masuk kemana untuk mencari gang ini itu gitu. Lalu yang kedua, memasang terpal baru untuk tenda posko karena kondisi terpal sebelumnya sudah usang, termakan usia serta tertimpa derasnya hujan dan teriknya matahari. Itu awalnya itu juga mendadak juga karena apa? Karena tiba-tiba itu terpal tendanya itu sobek karena beberapa waktu yang lalu itu hujan. Kemudian terpalnya itu jebol-jebol. Akhirnya kita muncul inisiatif dadakan untuk membantu mengganti terpal supaya bisa bermanfaat lah untuk hajatan, untuk apapun gitu. Oke, next. Mohon maaf untuk saudara Oke, Ardian, monggo. 4 menit. Oke, saya percepat ya. Yang ketiga, yakni membantu membeli kebutuhan dan perlengkapan pembangunan kamar mandi Balai RT 04. Ya, kita di sini tuh juga membantu kan Balai RT-nya itu tidak ada kamar mandi, sehingga orang-orang yang berkunjung itu akan menumpang di kamar mandinya musola. Sehingga di sini Pak RW-nya itu juga meminta bantuan kepada kita untuk membeli kebutuhan perlengkapan pembangunan kamar mandi. Dan Pak RW-nya juga tidak memaksa seberapa. Ada sebagian anggota tim kami juga yang bekerja bakti untuk membangun kamar mandi tersebut. Next. Nah, ini rekomendasi atau tindak lanjut kegiatan KKN untuk gelombang selanjutnya. Pertama, mahasiswa hendaknya melakukan pendekatan relasi yang lebih baik kepada perangkat desa atau pihak-pihak terkait. Nah, di sini tentu saja ini sudah pasti. Yang kedua, melanjutkan mengembangkan dan membenahi program yang dirintis oleh peserta KKN UNESA Gelombang 3. Tentunya di sini kan tindak lanjutnya kan akan berdampak juga kepada gelombang 4. Dan ini saya harapkan dan kami harapkan juga gelombang 4 dapat meneruskan serta mengembangkan program dari kami. Yang ketiga, melakukan pengamatan yang lebih rinci akan kondisi masyarakat desa tempat penempatan. Jadi untuk gelombang 4 nanti harus lebih tahu kondisi masyarakatnya itu bagaimana. Jadi enggak asal bikin program aja, jadi harus tahu juga. Keempat, yaitu mempelajari bahasa lokal masyarakat desa setempat. Karena di sana itu masyarakatnya lebih suka pakai bahasa Jawa yang kromo, jadi lebih halus gitu. Jadi saya harapkan untuk gelombang 4 harus bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus juga. Oke, next. Ya, ini kesimpulannya program kerja kuliah nyata UNESA Gelombang 3 kelompok Surabaya 7B di Kelurahan Kedung Cewek telah terlaksana sejak tanggal 1 Juli hingga 31 Juli 2020. Tim KKN kelompok Surabaya 7 mampu merealisasikan beberapa program dengan baik dan mendapatkan sambutan yang baik juga meskipun ada sedikit hambatan. Program kerja dilakukan sesuai dengan kondisi desa yang diamati melalui survei setelah melakukan observasi desa dan penyusunan program kerja sesuai dengan kondisi dan situasi pada desa tersebut. Oke. Next. Oke. Kami mengucapkan terima dan kasih. Oke, monggo. Pertanyaan barangkali. Ya, baik. Karena dari Saudara Ardian sudah menyampaikan dan memaparkan hasil presentasinya, sekarang untuk Bu Ari dipersilahkan untuk memberi masukan. Bagaimana kalau langsung aja kelompok lidah? Biar nanti tanya jawabnya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu, kalau gitu ya. Oke. Kelompok lidah apakah sudah siap untuk koreksi? Ya, siap. Oh, ya. Iya, Bu. Oke. Saya share screen ya. Untuk apa iki? Ono mesti iku terus.
Ini HP-mu sama laptopnya anak-anak jangan dideketin. Baik. Untuk kelompok lidah nanti presentasinya secara bergantian karena program kerjanya ini masing-masing mereka ada penanggung. Oh iya, baik. Solid. Ya, Ya. bisa mulai. Mungkin pening refleksi. Ini screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Bu. Oh ya. Iya, aku tuh. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dulu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan selama 1 bulan kelompok Mari. kalau mau bisa. Apa ya? Enggak. Mohon yang tidak berkepentingan untuk presentasi di mute ya, soalnya suaranya tidak jelas. Baik, apakah sudah bisa dimulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kelompok dari Lidah Wetan akan berpresentasi secara bergantian. Semuanya sudah mendapatkan jatah masing-masing untuk presentasi. Jadi saya mulai saja. Untuk yang pertama, kuliah kerja nyata sekarang ada yang kelompok 7 ada di Lidah Wetan. Next. Kami dari Lidah Wetan ada 15 orang, seperti yang ada di screen kalian. Bisa dilihat sendiri ya. Next. Nah, untuk filosofi lambang KKN UNESA. Silakan Revati. Halo. Dengar nggak? Ya. Iya, dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan tentang filosofi logo Getih Adiaksa KKN UNESA 2020 kelompok Surabaya 7 pada gelombang 3 tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2020. Di sini visualnya yaitu terdapat 4 poin. Ada simbol angka 7 senter dan bervolume, melambangkan kokoh dan mampu menopang ikon Surabaya, mengharumkan serta menjunjung tinggi nama kota Surabaya atau tempat KKN, center yang berarti menjadi tengah, netral, dan sesuai bidikan, sasaran utama atau point of interest. Yang kedua ada lambang Sura dan Buaya, adalah ikon kota tujuan pelaksanaan KKN. Yang ketiga ada 3 sayap kiri dan 3 sayap kanan, berasal dari KKN UNESA gelombang 3, terdiri dari 30 mahasiswa atau mahasiswi, dan terbagi menjadi 2 kelompok sama rata. Yang keempat ada setengah lingkaran bawah yang melambangkan di bawah visi dan misi UNESA yang sama, saling gotong royong, akur sesama anggota, saling support, semangat, rendah hati, tidak mudah menyerah. Lalu ada warna merah yang berarti menarik perhatian, pemberani, memperkuat motivasi, agresif, bersemangat. Yang kedua ada warna hitam, yaitu diam yang elegan, kuat dan tangguh, netral di segala hal, dan simple. Lalu ada teks, yaitu yang ada di screen itu, yang berarti Getih Adiaksa yang berarti G itu gelombang, T 3, H itu huruf belakang dari kelompok 7. Lalu getih adalah darah, semangat, berkorban, berapi-api, atau mengabdi. Lalu ada Adiaksa, Adi yang artinya adipati, Yak adalah Jayeng Rono. Jadi Adipati Jayeng Rono adalah penguasa ilmu buaya dari cerita asal-usul Surabaya. Dan S adalah Sawunggaling, penguasa ilmu sura dari asal-usul Surabaya. Lalu A adalah UNESA, yang berarti Universitas Negeri Surabaya. Jadi, Getih Adiaksa di sini adalah semangat pengorbanan mengabdi sebagai sosok mahasiswa peduli masyarakat, bercermin pada aksi pahlawan dari kota Surabaya. Terima kasih. Next.
Next. Mengapa kami memilih Lidah Wetan? Yaitu satu, karena wilayahnya yang tidak jauh dari rumah anggota dari KKN kita. Yang kedua, memiliki potensi untuk diperbaiki pola pemikirannya yang kurang akan kesadarannya tentang wabah dari COVID-19 ini. Yang ketiga, tidak banyak memiliki program maupun fasilitas yang mendukung untuk memerangi atau mencegah COVID-19 memasuki wilayah ini. Jadi, masyarakatnya itu masih kurang sadar kalau menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya itu adalah hal yang sangat penting. Maka dari itu, kelompok kami berinisiatif untuk memasuki Lidah Wetan ini sebagai lokasi KKN. Next. Next. Oh, ini kok nggak bisa di-klik ya? Oke. Program apa yang cocok untuk masalah tersebut? Programnya yaitu program kemanusiaan. Dari program kemanusiaan ini kita membaginya menjadi dua macam, yaitu programnya edukasi dan juga kegiatan sosial. Next. Nah, untuk program edukasinya yaitu kita mengedukasi tentang protokol kesehatan dan juga masa transisi dari new normal COVID-19 dengan menggunakan poster, banner, serta brosur. Selanjutnya, next. Edukasi untuk seputar hidup sehat dengan mengedukasi tentang makanan atau minuman sehat dan juga gaya hidup. Selanjutnya ada kegiatan sosialnya yaitu pembuatan dan penyemprotan cairan disinfektan. Selanjutnya, pembuatan dan pembagian tempat cuci tangan dan juga sabunnya, pembagian hand sanitizer. Lanjut. Pembuatan masker dan juga pembagiannya kepada masyarakat. Next. Menanam toga. Next. Senam bersama. Next. Pembagian paket sembako. Dan yang untuk yang satunya yaitu permintaan dari desa. Ini merupakan program tambahan yang diminta oleh mitra KKN kami, yaitu dari BPKK maupun dari RT-nya, yaitu dengan membagikan makanan kepada lansia maupun yang terkena disabilitas. Selanjutnya yaitu menghias balai RW. Nah, kebetulan balai RW yang kita tempati sebagai base camp kita KKN, itu digunakan juga sebagai tempat untuk PAUD, PPT Ceria ini. Nah, next. Nah, dari program yang kita buat, masing-masing memiliki tujuannya, yaitu untuk yang edukasi memiliki tujuan meningkatkan kepedulian warga terhadap kesehatan, serta kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 secara online maupun offline. Lanjut. Untuk kegiatan sosialnya, yaitu menumbuhkan kepedulian di lingkungan sosial bermasyarakatnya dan menciptakan budaya yang damai dan saling peduli antar sesama warga masyarakatnya. Lanjut. Nah, untuk yang program tambahan ini untuk membantu meringankan program yang sudah terlaksana dan memperoleh pembelajaran tentang desa yang kita tempati. Jadi, kita dapat mengenali karakter dari masyarakat Lidah Wetan itu melalui program-program yang telah ada di desa tersebut. Next. Program edukasi. Untuk edukasi yang pertama yaitu edukasi protokol kesehatan dan masa transisi new normal COVID-19 dengan poster, banner, dan juga brosur. Next. Pembagian brosur tentang kehidupan new normal itu secara door to door. Jadi maksudnya kita tuh menggunakan media berupa poster dan juga banner. Nah,
dan juga brosur juga, dan yang dibagikan kepada masyarakat itu berupa brosur. Mengapa kita tidak mengumpulkan massa? Karena kita menjaga tentang protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Jadi kita memutuskan untuk membagikan brosur supaya mereka membaca dan juga menempelkan banner di titik-titik tertentu yang dimana titik-titik tersebut itu biasanya digunakan masyarakat untuk berkumpul maupun sering berlalu lalang. Jadi mereka bisa membaca dan juga mungkin bisa membuat pikiran mereka terbuka, seperti itu. Lanjut, untuk sudah ya pemasangan banner. Ini dokumentasinya. Oke, next. Silakan selanjutnya, teman-teman. Edukasi seputar hidup sehat, makanan sehat, minuman sehat, dan gaya hidup. Dari slide yang tersedia, ada penempatan tempat cuci tangan dan banner ketentuan bagaimana cara menggunakan cuci tangan yang baik. Selanjutnya, kelompok kami juga menggunakan video tutorial cuci tangan agar masyarakat mengerti bagaimana cuci tangan yang baik bagi dirinya sendiri. Next. Ada video tutorial juga membuat minuman sehat dari tanaman toga yang ada di rumah warga sendiri, yang murah, yang dapat berguna juga bagi warga di sekitar balai. Next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya yang melanjutkan. Setelah ini saya akan yang melanjutkan presentasi, yaitu program kegiatan sosial. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan penyemprotan cairan desinfektan di daerah RW 3, RT 3, Kelurahan Lidawetan. Penyemprotan ini dilaksanakan agar membantu untuk mensterilkan wilayah supaya terbebas dari berbagai virus atau bakteri. Program ini berjalan sangat baik dan disambut masyarakat dengan antusias. Tidak sedikit warga yang meminta untuk disemprotkan rumahnya karena program ini sangat jarang dilakukan secara rutin oleh pemerintah setempat. Kemudian next, untuk pembuatan cairannya, di sini kami menggunakan bahan baku dari sabun pel untuk lantai dan cairan pemutih baju. Untuk komposisinya biasanya satu tempat cuci sabun pel 800 ml itu dibagi 2 botol, sisanya diisi dengan pemutih pakaian hingga penuh. Setelah itu untuk pelaksanaannya 1 botol sabun dan pemutih itu untuk 1 ember kurang lebih 15 liter. Sekian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Next. Ya, baik. Untuk kelompok LIDA waktunya kurang 5 menit ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nuraini yang baru bergabung. Tadi masih belum disambut ya. Lalu ini saya menjelaskan tentang pembuatan dan pembagian tempat cuci tangan. Pertama, daerah Lidawetan tidak banyak memiliki tempat cuci tangan umum yang disediakan, sehingga program pelaksana
realisasikan untuk digunakan masyarakat sekitar dan tetap mencuci tangan untuk memulai maupun aktivitas. Next. Nah, ini merupakan foto dokumentasi kepada teman-teman dalam pembuatan tempat cuci tangan. Oh, langsung. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Tevilna. Jadi silakan. hand sanitizer ini sebenarnya sama dengan buat warga itu lebih sadar, dan kita habis membuat itu nggak langsung membagikan hari itu juga karena kita nunggu masker, brosur dan lainnya buat ngurangin ketemu sama orang. Jadi kita ada waktu yang udah ditentukan buat membagi buat hand sanitizer itu sendiri. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke. Pembuatan masker dan pembagian masker sendiri, tutorialnya sudah dipublikasikan melalui media sosial Instagram kami, bisa di nsbw7. Nah, untuk manfaat dari masker sendiri itu apa sih? Tolong yang lainnya di-mute dulu ya suaranya. Suara. Yang kedua, kaca di rumah itu dapat digunakan kembali. Yang ketiga, membagikan masker sesuai dengan keinginan. Yang keempat, bisa digunakan sebagai ladang usaha di tengah pandemi. Next. Penggunaan masker wajib bagi warga Surabaya itu sudah diatur menurut Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 28 tahun 2020, yaitu tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 di Kota Surabaya. Oke, slide berikutnya dapat dilanjutkan. Dari kelompok LIDA bisa dipercepat ya, karena waktunya kurang 3 menit. Selanjutnya yaitu menanam toga. Kita nanam toga di sini bertujuan untuk menambah, kayak kalau misalnya kita datang ke balai itu kan langsung nggak ada bagus lah, biar bagus juga dilihatnya. Terus tanaman yang kita tanam juga tanaman seperti jahe, serai, terus ada jeruk nipis, dan kita juga kasih hiasan seperti tanaman gantung. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya untuk masalah senam bersama, ya, di dalam proker kita memang hanya menggunakan dua kali senam. Ternyata pada saat pelaksanaan pertama, ibu-ibu PKK-nya sangat antusias sekali untuk mengadakan senam bersama untuk selanjutnya. Tapi karena waktu yang ditentukan hanya sedikit, jadi mungkin untuk selanjutnya senam bersama bisa dilanjutkan di kelompok gelombang 4. Ya, untuk selanjutnya yaitu pembagian paket sembako. Jadi pembagian paket sembako ini sendiri itu data-data warganya itu didapat dari data-data warga dan lansia yang mendapatkan bantuan makan dari RT 3 RW 3 Lidawetan itu sendiri. Dan untuk pembagiannya ini kemarin itu dibantu sama ibu-ibu PKK dan bunda-bunda PAUD. Sekali lagi terima kasih kepada bunda-bunda PAUD dan ibu-ibu PKK yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk membantu kami membagi sembako. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada
bagian makanan kepada lansia dan disabilitas. Jadi ini merupakan program tambahan dari tokoh masyarakat dan kegiatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Dan warga yang mendapatkan bantuan ini itu setiap rumahnya diberikan stiker sebagai penanda. Tujuannya itu apa? Untuk membantu meningkatkan kepedulian mahasiswa. Seperti itu. Oke, next. Dan kegiatan kami yang terakhir yaitu menghias balai RW 3 yaitu PAUD Ceria itu. Yang pertama ini merupakan program tambahan dari tokoh masyarakat dan tujuannya adalah untuk membuat balai terlihat lebih indah. Karena balai RW 3 juga digunakan sebagai tempat pembelajaran untuk anak usia dini. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, ini apakah ada yang melanjutkan presentasi? Karena waktunya sudah habis. Langsung kesimpulan aja, next. Nah, untuk kesimpulannya, Jualita. Untuk kesimpulannya, saya saja langsung saja, yaitu waktu 30 hari melaksanakan program ini di tengah pandemi adalah suatu hal yang cukup singkat, dan untuk melaksanakan berbagai program, itu waktunya sangat tidak memungkinkan. Tetapi kita memaksimalkan untuk melakukan semua program yang telah kita susun, dan juga menyesuaikan bagaimana keadaan dari Desa Lidawetan ini. Nah, untuk itu kami dari kelompok Lidawetan berterima kasih kepada mitra KKN, yaitu ibu-ibu Pak Bunda-Bunda PAUD, ibu-ibu PKK, kepada ketua RT, RW, dan juga kelurahan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan juga berterima kasih telah membimbing kami selama 1 bulan ini. Cukup sekian dari kelompok Lidawetan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena ini sesi presentasi sudah selesai, untuk mohon Bu Ari, dipersilakan waktunya untuk memberikan masukan. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Sebentar, sebentar, mana tadi? Oke, setelah saya melihat presentasinya, sedikit masukan ya untuk kedua kelompok. Pertama, ketika Anda sudah menuliskan semuanya kelihatannya kan kebalik ya. Ditulis rekomendasi dulu, baru kesimpulannya. Jadi ditulis dulu kesimpulannya apa, baru nanti kita bisa merekomendasikan. Oke, next. Apakah di dalam kedua kelompok ketika mau melaksanakan KKN ada kehambatan? Silakan bisa dimulai dari Kedung Cuek dulu atau Lidawetan dulu. Untuk dari Lidawetan selama ini lancar, Bu. Tidak ada hambatan sama sekali karena warganya sangat mendukung kegiatan KKN di Lidawetan. Jadi koordinasi antara warga KKN, warga Lidawetan dengan teman-teman KKN sangat luar biasa. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada ya Bunda siapa tadi, Bunda Jualita, siapa? Terima kasih atas waktunya ya, dan sampaikan terima kasih saya juga pada Bu Lura. Next, Dian, apakah ada kesulitan kemarin? Dan Bunda Nur yang hadir di sini. Oh, dan Bunda Nur. Yeah. Bunda Nur dan Bunda Sul. Oke, Bu. Oke, tadi kan Anda berbicara bahwa ada hambatannya ya. Bisa enggak menjelaskan kepada, biar nanti menjadi pembelajaran untuk gelombang selanjutnya, cara menghadapi hambatannya? Atau strategi yang Anda pakai untuk mengatasi hambatan-hambatan kemarin?
Sebentar, Bu, sebentar. Atau mungkin tidak Dian, yang Kedung Cuek mana? VV bolehlah menjawab. Ayo V. Kalau kemarin hambatannya itu kami rasa maksudnya nggak terlalu menghambat gitu loh Bu, untuk warganya sendiri itu sangat terbuka. Terus mereka juga welcome banget sama acaranya kita, kegiatannya kita. Lalu untuk permintaan mereka yang sebenarnya nggak ada di jadwal kita itu kita bisa penuhin gitu loh, nggak terlalu memberatkan kita juga. Nggak terlalu memberatkan kami, jadinya semuanya bisa. Cuman mungkin kalau untuk hambatan, saya rasa dari internal kami sendiri, karena kami yang jumlahnya 15 orang, tapi yang kerja hanya 14 orang. Saya rasa itu sih. Oke, berarti pada prinsipnya komunikasi ya? Iya, jadi betul. Ketika dikomunikasikan dengan baik, bisa terselesaikan ya? Iya, untuk perangkat-perangkat desanya, RT/RW juga oke kok Bu, di sana. Oke, terima kasih, bagus, good job. Oke, mungkin masukan dari kedua kelompok juga. Untuk mengetahui keberhasilan KKN ini Anda pakai apa? Kesimpulannya tadi kan bisa dikatakan bahwa hampir semua program kerja terlaksana. Masyarakat senang dengan itu. Apa indikatornya ketika Anda berbicara bahwa masyarakat senang, masyarakat menerima Anda? Apa? Untuk mengetahui respon dari masyarakat. Kalau untuk ya Bu, kalau untuk di Lidawetan sendiri itu kita membagi ya untuk acuan keberhasilan dari kelompok Lidawetan mungkin bisa dijelaskan dari Bunda Sulia. Enggak, untuk indikatornya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih cuma ngasih apa ya istilahnya tuh, bukan masukan ya. Boleh. Gimana ya? Penilaian aja. Iya. Anak-anak semuanya 15 orang itu terjun di wilayah kami semuanya memuaskan, tidak ada yang rewel, semuanya bagus. Tempat-tempat kami yang ditempati untuk cuci tangan semuanya sudah memenuhi syarat. Warga dikasih hand sanitizer sama masker. Terus RW kami, tempat kami belajar, PPT Ceria tambah cantik dekat anak-anak. Semuanya bagus, hebat, sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ke depan rekomendasi yang gelombang 4, kira-kira apa yang harus dilanjutkan dari gelombang 4 besok? Iya Bu, itu ada di screen. Halo? Itu ada di PPT kita Bu. Halo. Bisa disampaikan sama Bunda. Ya, Bunda. Mungkin untuk selanjutnya bisa diteruskan lagi oleh Bunda Sulia. Waktu dan tempat yang silakan. Bunda Nur ini. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk program selain Anda ya dilanjutkan untuk kelompok 4, kelompok 7 itu kalau bisa sih ya lebih ditingkatkan lagi, lebih di apa ya istilahnya maju lagi aja. Karena ini beda wilayah. Kemarin wilayah RT 3, untuk selanjutnya itu RT 2. Kalau bisa sih Ibu minta apa ya untuk warga RT 3 tetap dikasih apa ya sosialisasi masalah COVID. Karena mungkin di situ masih banyak orang-orang berkerumun, mungkin cuci tangannya masih belum paham, nggak pakai masker. Untuk ada pertemuan anak-anak ya, sekolah ya. Oh ya ada untuk katanya sih ada lomba-lomba untuk 17-an, ada pertemuan untuk anak-anak PAUD, itu nggak apa-apa. Mungkin karena selama ini anak-anak itu pada jemu di rumah, nggak ada kegiatan, jadi mungkin bisa kumpul di balai RW, dikasih
pembelajaran, dikasih masukan, dikasih kegiatan. Jadi anak-anak itu lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tambahan Bu. Boleh, ya silakan. Kalau dari kelompok kami yang awalnya tadi ada pembuatan tutorial minuman sehat, itu hanya tutorial. Jadi kami sudah bilang ke gelombang 4 bagaimana kalau bisa mendistribusikan minuman itu. Jadi bukan hanya tutorial. Oke, berarti diminta sampai nanti ke KWU ya, ya kewirausahaan. Ya Bu. Apa-apa. Kalau misalkan gelombang 4 belum bisa membuatnya, nanti gelombang 3 mau membantu ya. Insya Allah Bu, nanti teman-teman insya Allah. Iya, jadi dibuat aja misalkan 1 botol gitu berapa gitu ya. Ya, oke. Kalau kedung coek apa kedung coek? Bagaimana dengan kedung coek? Kemarin waktu penutupan Pak RW-nya sudah bilang kalau mereka puas dengan program-program kami, Bu. Jadi kan tadi banyak yang dibenahi seperti terpal, lalu kamar mandi, lalu untuk papan nama jalan itu sangat merasa terbantu dengan hal itu. Lalu untuk ke anak-anaknya juga, anak-anak di sana sangat mencintai kakak-kakaknya katanya teman-teman. Sampai nggak mau kami untuk pisah. Iya, soalnya sudah lengket dengan kami. Gitu sih. Nanti bisa dengan dilanjutkan gelombang 4, Anda bisa sekali waktu datang ke sana. Ya, oke. Mungkin bisa untuk masukkan gelombang 4 ya. Kalau gelombang 3 kan belum memberikan semacam angket lah. Mungkin dengan Anda memberikan kuesioner sambil ditanya loh gitu, Pak, bagaimana dengan program bisa wawancara atau wawancara ataupun angket untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program KKN kita. Jadi misalkan tadi diwawancara terus kemudian ditunjukkan bagaimana seberapa jauh atau 80% bisa dikatakan berhasil atau 90% dikatakan berhasil, itu kita punya datanya gitu ya. Mungkin itu yang mungkin kemarin kita miss dalam artian untuk gelombang 3. Tapi tidak apa-apa, overall semuanya menurut saya sudah bagus sekali. Cuma satu saya kok belum melihat video, katanya sudah divideokan tutorial kok nggak dipresentasikan di sini ya. Bagaimana sudah belum? Tutorial sudah diupload ada Bu. Ada sama cuci tangan sudah ada. Ada di mana? Presentasinya. Diupload di Mami nggak dengar Mami. Untuk video cuci tangannya ada. Di dokumentasi kita sudah ada di pihak dokumen Dekdok. Sudah dikirim sebentar. Sudah dikirim di SIM SIM KKN. Belum Bu, karena itu nanti mau diedit. Semua kegiatan kita dari awal sampai akhir baru diupload. Oke, sama satu lagi, kemarin saya akan memberikan angket kuesioner kepada mitra. Apakah sudah dikumpulkan? Belum. Belum. Yang kemarin loh saya bilang itu boleh tanda tangannya Pak RW atau Pak RT enggak apa-apa kok. Yang mitra tempat kita bekerja yang kemarin loh angket instrumen. Sudah diisi belum? Belum. Sepertinya belum. Hah? Belum. Kapan mau dikumpulkan nanti terakhir ya? Maksudnya sebelum Anda selesai itu harusnya laporan akhir sudah dibuat. Sudah nyicil. Sudah. Jadi laporan akhirnya nanti mintakan tanda tangan juga. Jadi ketika Anda sudah itu bisa selesai itu ya sekaligus laporannya juga sudah selesai, tidak punya tanggungan gitu loh. Artikelnya ini tadi kan yang diberikan ke saya kan hanya PPT-nya yang dipresentasikan. Apakah sudah dibuat? Artikel kan bisa diambil dari laporan akhir.
Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Bu mau tanya itu diupload ke SIM KKN itu paling lambat kapan ya, Bu? Ya segera. Gak usah nunggu kapan. Iya, kita kan harusnya selesai tanggal 31 kemarin. Setelah tanggal 31 kemarin itu harusnya laporan itu segera dibuat, langsung diupload. Ini pembuatan artikel. Nah, misalkan yang draft aja enggak apa-apa yang diupload di SIM KKN, tapi nanti yang dikumpulkan harus ada tanda tangannya ketua koordinator, Dian dan Reksi, saya, dan nanti dimintakan ke LPPM. Ketua LPPM-nya. Jadi seperti itu. Sama jangan lupa itu ya instrumennya. Instrumen kepada mitra kemarin loh, itu satu kelompok satu-satu. Dian sama Reksi masih ingat ya instrumennya? Yang mana ya, Bu ya? Yang saya kirim di grup. Dibuka lagi chatnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemarin udah koordinasi sama ya. Dikirim aja lewat WA. Apa ya? Kapan ya saya misalkan dikirim langsung ke pusat KKN juga enggak apa-apa kok. Kalau yang lidah kan dekat. Enggak masalah itu dikirim langsung ke sana. Hasil instrumennya. Oke. Sekali lagi, Lidah Wetan itu kemarin tadi menyebutkan tujuan programnya ya. Tujuan program itu harusnya diletakkan di awal, baru masuk ke program-programnya. Apa tujuannya? Kebalik itu tadi penempatannya. Fani, dengar saya. Tadi yang presentasi Fani. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Jadi dibuat urutannya, jangan dibolak-balik ya. Kesimpulan dulu baru rekomendasi, jangan rekomendasi baru kesimpulan. Jadi dari kegiatanmu itu apa kesimpulannya, baru nanti apa yang bisa direkomendasikan. Terus yang kedua, tujuan programnya apa? Untuk ini. Berarti mencapai tujuan itu programnya seperti apa gitu. Saya kira semua sudah bagus. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan direvisi ya segera agar nilainya juga segera keluar. Oh iya, Bu. Acara terakhir apa? Silakan saya kembalikan kepada moderator. Acara kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Ini masih istirahat dulu ya, Bu, menunggu azan. Boleh. Bu Ari, Bu. Ya. Bu. Tak kedengeran nggak, Bu? Apa kedengeran? Ini kan teman-teman tadi itu agak rancu juga, Bu, terkait dengan salah satu anggota kami, Bu, yang berinisial S. Itu Sandi itu bagaimana ya, Bu ya? Yang kemarin saya bicarakan dengan Bu Ari juga, kalau beliaunya itu cuma masuk 1 hari, sedangkan 29 harinya itu absen. Dan tetapi beliau itu tetap membayar kas. Teman-teman sepakat sih, Bu, sudah tidak setuju kalau Sandi gini-gini gitu. Halo? Halo, ya. Kalau setengah hari, Dian. Bukan 1 hari, tapi setengah hari. Dia baru datang jam berapa gitu, nggak sampai jam 12 sudah pulang. Ya, berarti cuma masuk setengah hari saja, Bu. 29,5 hari itu masih itu alfa semua, Bu. Hari ini ada enggak dia? Enggak, saya tak lihat ya, Bu. Kamu nanti diskusi di sini anaknya ada. Ya enggak apa-apa, Bu. Biar tahu juga, biar dia peka bagaimana susahnya teman-temannya KKN, Bu. Enggak ada, Bu, orangnya, Bu. Siapa dia? Sudah, nanti aja kita tutup dulu acara ini. Baru mahasiswa yang gelombang 4 bisa disuruh live sama Bunda Paunya disuruh live, kita lanjutkan diskusi.
Oke, Bu. Iya, jadi ini masih forumnya resmi. Ayo silakan moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Iya Bu, masih azan tapi bentar. Oh, masih ada, oke. Siswi ya. Ya baik, untuk melanjutkan. Jadi dari masukan dari Bu Ari, karena program dari masing-masing kelompok kan sudah dijabarkan dengan luas. Jadi ini saya mengingatkan untuk masukan dari Bu Ari, yaitu terkait penulisan artikel dan PowerPoint, yaitu penulisan kesimpulan dulu baru rekomendasi, jadi kembali penulisan tujuan di awal dahulu dari penjabaran dari program. Lalu Bu Ari tadi bertanya mengenai apakah ada hambatan dari masing-masing kelompok, dan dari tim Lidah Wetan sepertinya tidak ada hambatan yang signifikan juga. Lalu indikator keberhasilannya juga sudah dibicarakan oleh Bunda PKK yang tadi, jadi berhasil. Lalu yang untuk kelompok Kenjeran, indikator keberhasilannya sudah disampaikan oleh Saudara VV, dan juga dari hambatan dari kelompok Kenjeran itu hanya terkait koordinasi dan komunikasi, karena ada salah satu anggota yang tidak bekerja secara maksimal. Lalu ada Bu Ari menyarankan tentang rekomendasi untuk gelombang 4 selanjutnya bagaimana, dan juga mengingatkan tentang laporan akhir yang minta tanda tangan untuk instansi terkait, baik RT, RW, ya, lalu juga sudah Pak Lurah nggak apa-apa. Oh iya, ya salah satu aja, betul. Salah satu. Lalu juga jangan lupa untuk upload di SIM KKN dan mengingatkan Reksi dan Dian terkait instrumen terhadap mitranya, seperti itu. Iya. Iya Bu, apakah sudah lengkap masukannya? Sudah. Nanti kalau sudah selesai dikirim ya. Kalau nggak salah nanti coba saya buka lagi. Jadi artikel sama laporan juga harus dikirim di alamat emailnya KKN. Coba nanti kita buka lagi di bukunya ya. Yang penting segera dulu aja itu diselesaikan laporan akhir dan artikelnya. Gitu. Terus ya, Bu. Gitu aja. Ya Bu, apakah sudah? Sudah. Ya Bu, terima kasih atas masukannya. Jadi karena sudah selesai sesi presentasi dan tanya jawab serta masukan dari Bu Ari, jadi mungkin bisa ditutup dari presentasi kali ini, presentasi Semhas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anggota dari KKN gelombang 4 bisa meninggalkan. Bunda Jualita, Bunda Nur, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan tempatnya yang diberikan kepada mahasiswa. Ibu bisa meninggalkan forum ini karena kami mau berdiskusi terkait dengan ada satu yang apa ya, yang bermasalah. Silakan, saya serahkan kepada forum aja. Dia dan teman-teman maunya bagaimana? Halo. Iya Bu, jadi
ujian dan kami itu maunya si sandinya itu tetap tergantung ibu gitu loh, maksudnya penilaiannya dia. Jadi karena dia iya, maksudnya kan yang menilai kan kembali kepada Ibu Ari sendiri gitu loh. Loh, kalau yang nilai saya kan dapat masukan dari tim ya, dari kelompok. Sekarang kalau misalkan saya kasih dia nilainya delta, bagaimana? Teman-teman ngerasanya seperti nggak adil gitu loh, bukan karena dia nggak kerja gitu, cuman bayar kas aja. Itu kan bayar kasnya juga pas terakhir kemarin tanggal 29 kalau nggak salah, kalau nggak 28 ya 29. Jadi maksudnya nggak adil gitu loh kalau misalnya teman-teman yang lain kerja tapi dia nggak kerja, nggak ada usaha untuk ikut juga, padahal kita sudah nge-tag dia di grup itu berulang kali. Jadi kayak kami juga bingung gitu untuk kasih dia itu gimana, mau nggak dikasih nilai tapi dia bayar kas. Tapi masa karena dia bayar kas terus dia dapat nilai yang sama dengan teman-teman yang lain, kan dirasa nggak fair gitu. Nah iya, mau dikasih berapa VV sekarang, tulis di chat kalau nggak mau ngomong. Ayolah, yang dari kedua berapa sepakat, nanti tak inputkan. Ya mana Dian? Coba VV, Yosi, Ita. Maaf Bu, suaranya Ari putus-putus. Oh iya, berapa kesepakatannya? Sudah, saya manut aja. Ayo. Kalau dari teman-teman ada yang akan untuk dikembalikan uang kasnya yang sudah dia bayarkan, lalu gelombang 4. Uang kasnya dikembalikan, terus dikasih nilai berapa? Terus dia disuruh ikut gelombang 4, Bu. Ada yang usul seperti itu. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak Coba bisa. nanti saya diskusikan ya. Halo, VV. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana nanti saya diskusikan kepada Kapus KKN. Kalau uangnya dikembalikan, uang iurannya dikembalikan, dia disuruh ikut gelombang 4, gitu. Iya, kemudian di sini nanti saya kasih nilainya E. Apa seperti itu? Iya, Bu, boleh. Kalau misalkan seperti ini, dia biar ngulang lagi tahun depan, tetap kita kasih nilai E. Oh, delta. Dia apa kalau gitu? Ngapain? Ini sebenarnya kalau misalnya tanya mau ngulang atau enggaknya kan sebenarnya harus bersangkutan sama yang sandinya juga. Tapi sandinya di chat pun, di telepon pun nggak direspon, Bu. Jadi betul. Jadi gini, kita kalau menurut saya, halo, kalau menurut saya, ya sudah kita kasih nilai akhir kita aja. Kita tidak perlu menanyakan dia mau mengulang apa tidak. Sudah nilai akhirnya ada di saya. Bu, berarti uangnya dikembalikan gitu ya, Bu ya? Nggak usah. Kalau mau kembalikannya sudah, dia nggak lulus kok. Misalkan dia memang tidak bisa berkontribusi. Tapi kalau misalnya uangnya juga ikut kepake sama kasnya kelompok kan juga ya gimana gitu, Bu. Konsekuensinya. Nggak apa-apa dikembalikan aja, wis, daripada dia mikirnya, oh aku sudah bayar tapi kok tetap dikasihin kayak gitu. Ditransfer balik aja, soalnya dia juga kasih ke kita, nggak kasih langsung tapi ditransfer. Ya wes, aku mau tanya balik lo, masih ada sisa kasmu? Masih, Bu, lumayan. Masih lumayan. Iya. Ya sudah, ya wes lo kembalikan aja. Anda memang baik hati kok, gak apa-apa wes. Ya, makasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Ari. Ya sudah, wes saya artinya terkait dengan uang saya kembalikan kepada
Iya, sebentar. Mengulang itu urusan Sandi loh ya. Anda tidak perlu ngomongi, kamu ulang tahun depan. Maksud saya. Jadi masalah mengulang atau tidak itu ada hak prerogatifnya si Sandi. Jadi di sini nanti saya kesepakatan, saya kasih nilainya E ya. Apa D? Mending E aja. D plus kan udah kasih kalian aja gimana Bu? Hah? Satu-satu kok yang ngomong, suaranya itu loh. D plus Bu, gitu loh suaranya. Tengah hari. Hah? D plus ikut setengah. Bedanya apa? Kok B plus? D Bu, D. Oh, gini Bu ya. Bisa. Jadi dari tim LIDA itu apa ya? Mungkin kita. Mungkin dari tim LIDA itu urusan dari DPL kayak gitu. Iki loh, mari, Pak. Bisa. Menurut saya itu urusan pribadi dari DPL sama yang bersangkutan. Karena nilainya juga yang menilai kan yang menentukan dari DPL juga gitu. Jadi ya terserah dari juga mau gimana. Nggak gitu, Wildan. Selain dari DPR kan juga ada masukan dari teman-teman, itu juga bisa memberikan feedback kalau menurut saya. Terima kasih. Ya wes gitu aja ya. Ada lagi yang mau hari ini siapa sih nggak datang, Rek? Sandi. Fani yang datang untuk siapa hari ini? Siapa sekretarisnya? Saya dari LIDA Wetan lengkap Bu. Terus Kedung Coy nggak datang, Sandi sama lagi VV. Kedung Coy siapa yang nggak datang? Sandi aja Bu, yang lain sudah lengkap. Ini cuma 27 Bu, maaf ralat Bu. Yang nggak datang Avicenna izin karena ada panitia di Jombang. Dia ikut panitia di Jombang. Avicenna. Siapa tulisan angket yo? Saya nggak datang. LIDA siapa? Kedung Coy siapa? Ya Bu. Iya Bu. Saya lihat loh, dicek cuma ada 27 loh. Iya Bu. Pesertanya loh cuma ada 27. Siapa ini yang belum datang? Tadi ada yang live Bu. Iya tadi ada yang live. Tadi ada yang live. Ini Bu. Ini aku join Bu. Join satu akun dulu Bu. Ini yang teman-teman Join satu akun Bu. Ya, di Jualita sama Wildan itu. Di Wildan sama di Jualita itu satu rombongan Bu. Dari Oh, di Wildan sama Jualita satu rombongan. Karena baterainya habis. Iya, baterainya. Ya wes, oke ya. Halo, sekali lagi terima kasih. Semoga KKN-nya sukses selalu. Mohon maaf jika Bu Ari ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan yang tidak berkenan di hatinya adik-adik. Sampai jumpa, sehat selalu ya. Segera selesaikan tagihannya. Ya Bu. Oke, ayo. Nyalakan videonya, kamu nggak pengen foto bersama, tak? Oh, jelek Bu, masa foto bersama? Ya, kamu sih nggak pakai make up. Landri, ayo Landri, nyalakan. Landri, Tirza. Kita. Oke, ada 2 slide. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Saya Lydia. Dinda. Sudah ya Rek ya, ini rekornya tak simpen ya. Dikirim di mana? Ayo mari podurung nih. Dinda fotoin Dinda. Terus Bu ya Dinda lagi. fotoin. Dinda fotoin. Pakai HP aku. Gak bisa aku juga pakai HP. Maaf ya. Fani. Ya wes. Halo guys. Ya wes aku yang. Halo Mbak. Cimo. Aku nggak berhasil. 1, 2. Slide kedua, sih. 1, 2. Oke, sudah. Sudah, Rek.
Ini apa? Oke. Ada yang didiskusikan lagi? Kalau sudah, kita akhiri. Alamatnya Fani. Halo. Sirek. Bakar. Masalah bakar-bakar, Rek. Bakar. Alamatnya bakar. Loh, udah masih foto dah. Aku wis poso lo gak difoto. Mari, Li. Aku telat. Apa, Rek? Ali. Ngelek, Wil. Ali, kayak Ali. Kalau